diam, semuanya berdiri. Beri salam. Assalamualaikum. Sebelum pelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita yel-yel dulu seperti biasa ya. Oke, pasti sudah tahu yel-yel SMK kita. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK 1? Bisa hebat. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, View. View kenapa? Sebenarnya kalian adalah pahlawan. Setidaknya kalian adalah pahlawan bagi diri kalian sendiri. Ya kan? Nah, hari ini pada pembelajaran sejarah ini kita akan membahas mengenai materi kebudayaan zaman praaksara. Kalian mampu yang pertama mengidentifikasi zaman batu di Indonesia. Dan yang kedua, harapan Ibu kalian mampu menganalisis bagaimana sih corak kehidupan manusia pada zaman batu tersebut. Nah, Ibu mau menggali kembali bagaimana ingatan kalian, pengetahuan awal kalian tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ayo diperhatikan PPT-nya. Ada gambar apa itu? Cobek. Ulekan. AKM yang akan kita capai ini adalah sebesar 70 ya. Untuk KD materi pada zaman praaksara ini ya. Masuk ke materi. Zaman batu ya di Indonesia dibagi menjadi 4 zaman. Yang pertama yang Ibu tampilkan di PPT. Ada zaman batu tua, disebut dengan Paleolitikum. Kita rileks dulu ya. Perhatikan, amati video yang akan Ibu tampilkan ini. Bayangkan, kamu terbangun suatu hari tanpa listrik, internet, uang, dan bahkan pekerjaan atau sekolah. Semua hal yang kamu kenal menghilang. Tidak, kamu tidak di kota asalmu saat semua listrik dimatikan. Kamu bahkan tidak berada di rumahmu sendiri. Sebab sekarang ini kamu berpindah ke zaman batu. Itu terjadi selanjutnya. Oke, lanjut. Selamat Anda beruntung, tulisannya di PPT Ibu ya. Selamat Anda beruntung. Kenapa Bu kami beruntung? Menang undian kah? Ya? Atau apa Bu? Kita beruntung loh menjadi warga negara Indonesia, khususnya warga Sumatera Selatan. Kenapa? Di sini Ibu input link artikel ya yang menunjukkan beberapa keberuntungan kita, yaitu kita hidup di Sumatera Selatan ini, kita bisa menemui banyak ya cagar budaya warisan zaman batu. Di Google Classroom, Ibu sudah kasih share link yang Ibu tampilkan di PPT. Nanti bisa kalian lihat bahwa di Sumatera Selatan itu banyak sekali peninggalan-peninggalan zaman batu. Contoh di Lahat, ada daerah tinggi hari, itu ada batu macan. Peninggalan zaman batu macan. Nah, nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut ya dengan link yang sudah Ibu share. Nah, untuk di Lubuk Linggau sendiri bagaimana Bu? Kita kan di Lubuk Linggau, ada nggak Bu? Beruntung juga kita di Lubuk Linggau ada. Tuh. Ada komplek makam batu bertunas Ulak Lebar. Di daerah Ulak Lebar ya, tapi masuk tinggi ke arah Bukit Sulap, itu ada makam. Di makam ini terdapat menhir yang berpasang-pasangan. Yang lain? Oke, Firwadi? Jadi kan Bu tadi itu ada penjelasan mengenai peninggalan di untuk peninggalan di zaman batu ini boleh dikunjungi secara umum atau enggak? Soalnya tadi baru dengar kalau ada peninggalan zaman batu di kota kita ini. Oke, yang Lubuk Linggau. Banyak yang belum tahu ya bahwa Lubuk Linggau ada situs sejarah ini? Belum. Ya memang, nggak heran Ibu. Karena apa?
Yang pertama, yang namanya situs sejarah biasanya ya banyak terlupakan. Itu yang tidak diperbolehkan. Harusnya kita sangat mencintai budaya lokal kita dan kita lestarikan. Dan memang tempatnya juga jauh ini. Kita harus ke Ulak Lebar, ya Talangrejo tuh. Nah di Talangrejo kita nggak hanya sampai di bawah Bukit Sulap atau kaki Bukit Sulap, kita harus naik tinggi. Di Bukit Sulap itu ada jalannya, ya tapi tidak ramah motor. Sehingga kita harus jalan kaki. Nah, tempatnya yang tidak strategis ini maka jarang didatangi oleh pengunjung. PRD bagi kita untuk pembelajaran sejarah, siapa tahu besok-besoknya kita bisa mendatangi situs-situs sejarah terdekat lah minimal dengan kita, oke? Dari materi yang Ibu sampaikan, kegiatan kita hari ini Ibu ingin mengajak kalian untuk mengidentifikasi masalah yang tertuang dalam LKPD. Ibu bagikan LKPD kelompok 1 mana? Kalian sudah duduk berkelompok ya? Itu bagusnya mempersingkat waktu, jadi kegiatan kita bisa lebih cepat ya, terarah. Di LKPD sudah ada identifikasi masalah yang akan kalian kerjakan. Apa Farel? Mau tanya? Ya. Untuk mengisi LKPD-nya apakah boleh digabungkan? Sumbernya ya? Farel nanya LKPD sumber-sumber pengisian nanti kalian mendapatkan materi boleh nggak digabungkan? Karena di Google Classroom, Ibu tempo hari sudah share materi kita hari ini untuk kalian belajar sebelum proses pembelajaran tatap muka berlangsung. Ada bahan ajar, ada buku yang ada di atas mejamu. Kemudian ada artikel-artikel yang sudah Ibu share juga, itu boleh digabungkan untuk mendukung ya kalian mengerjakan LKPD, memecahkan permasalahan yang teridentifikasi dalam LKPD. Baca terlebih dahulu, pahami terlebih dahulu petunjuknya, begitu juga dengan masalah yang tercantum dalam LKPD sehingga tidak terjadi kesalahan. Maunya soal dalam LKPD ini apa sih? Nah itu dipahami dulu. Paham nggak yang kalian? Silahkan dikerjakan, diskusikanlah, manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Apa Fer? Dibagi di dua, di buku separuh dengan di HP separuh. Boleh, tapi ingat ketika kalian menggabungkan dua materi dari buku, kemudian dari bahan ajar yang ada di classroom kalian, ya, benang merahnya harus tetap terhubung. Artinya materi tersebut tidak boleh jadi ambigu, malah jadi nggak nyambung. Ya, harus tetap sambung menyambung. Ya, materi itu harus benar-benar bisa menjawab permasalahan yang ada pada soal di LKPD kalian. Oke? Oke, sembari Ibu keliling, silahkan dikerjakan. Ini kelompok 2. Andri, Anissa, Airin, sama Dipa Mili. Oke. Oke, cepat ya. Kesimpulan yang mana? Dari keseluruhan penjelasan tadi. Oh, boleh. Boleh. Kalian tambahkan dengan kesimpulan itu lebih baik lagi. Setelah ini kita akan presentasi ya. Oke, maka tentukan juga siapa di kelompokmu yang akan membacakan hasil kerja dari kelompokmu. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Sudah selesai ya? Oke, lanjut lagi. Ayo segera kelompok 3 mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Boleh sambil berdiri? Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3 dengan soal Ya. gambar untuk soal nomor 3. Oke. Ada gambarnya ya? Gambar di atas menunjukkan beberapa benda hasil kebudayaan dari Zaman Batu. Banyak benda yang dihasilkan yang disesuaikan dengan kemampuan manusianya dengan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Bandingkan secara rinci ciri atau karakteristik dari alat-alat hasil kebudayaan Zaman Batu dengan rinci. Jawabannya adalah A. Zaman Batu tua atau Paleolitikum ditemukan apa enggak? Ya. Lex dan Hubble yang Perimbas.
limbas, flex, dan cover yang terbuat dari batu dan masih kasar. B. Zaman Batu Tengah atau Mesolitikum. Ditemukan sampah dapur yaitu tumpukan kulit kerang yang menggunung disebut dengan sampai sini. Joker Modinger. Sesi diskusi tanya jawab sudah terlaksana. Ada beberapa catatan untuk kalian seperti kelompok 1 tadi. Sebenarnya bisa ditambahkan lagi. Kalau misalnya zaman Paleolitikum kalian sebutkan 600.000 tahun yang lalu, zaman yang di bawahnya juga nggak apa-apa diberi waktu lagi. Ya, kapan kalau zaman yang Batu Tengah, Batu Muda, Batu Besar itu terjadinya kapan waktunya ya, agar pengerjaan kita lebih lengkap lagi. Aku akan mengajak kalian untuk bermain games. Lihat di PPT depan. Games per kelompok. Ayo bekerja sama lagi per kelompok. Games ini Ibu sebut dengan scramble word atau games acak kata. Terus lagi, nomor 3. Ayo kelompok yang belum bisa menjawab, fokus. Salah satu benda peninggalan zaman Megalitikum apa? Kelompok 4. Kelompok 4 ya? Oh, cepet nih kelompok 4 ya. Ya, apa kelompok 4 jawabannya? Boleh? Waruga, bener nggak kira-kira? Bener nggak? Bagaimana tulisannya? Oke, hebat. Kelompok 1, ayo semangat. Keduan terus. Nomor 4, clue-nya. Kepercayaan terhadap roh nenek moyang yang mulai berkembang di zaman Megalitikum disebut dengan... Ayo. Kelompok 3, boleh? Animisme, benar nggak? Kelompok 3, animisme, benar. Kelompok 3 dapat poin lagi. Selanjutnya, ya. Nomor 5, salah satu hasil kebudayaan zaman Paleolitikum apa? Kelompok 3. Oke, kelompok 3 apa? Flekes, benar kelompok 3. Nomor berapa lagi? Nomor 6 dan 7 nanti akan kita bahas di lain waktu. Oke. Tapi sampai situ karena kelompok 3 berhasil menjawab banyak, ya. Ada Abrisocroch, animisme, ada Flekes. Kelompok 3 poinnya besar. Ada reward coklat untuk kelompok 3. Dari yang kita dapat hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Boleh dipamili. Yang dipahami Bu, kesimpulan dari hari ini, di Indonesia itu terdapat 4 zaman batu, yaitu pertama zaman batu tua, tengah, muda, dan zaman batu besar. Oke, itu kesimpulan dari Dipa. Di akhir pembelajaran kita harus mengadakan post-test, ya, atau tes akhir. Sudah Ibu beri di Google Classroom. Ada pilihan ganda yang harus kalian kerjakan. Ayu, gimana perasaannya setelah melakukan pembelajaran hari ini? Menurut Ayu, pembelajaran hari ini mudah dimengerti Bu, karena kami kan bekerja secara kelompok. Oke, karena pekerjaannya secara berkelompok mudah dimengerti, jadi terasa lebih ringan juga. Ada lagi yang mau menyampaikan? Oke, kalau Airin gimana perasaannya pembelajaran hari ini? Saya juga merasa pembelajaran seperti ini lebih mengasihkan karena ada games yang membuat saya lebih semangat. Oke, karena ada games, rewardnya coklat tadi, lebih semangat. Ya nggak apa-apa. Kalau kalah hari ini, tekadkan besok jadi pemenang. Oke, supaya pembelajaran ini terus berkelanjutan di rumah, jangan lupa kerjakan PR di buku cetak halaman 92 ya. Nanti kalian kerjakan di buku tulisnya. Minggu depan kita masuk ke pembelajaran sejarah lagi, kita bahas. Oke? Nah, baik. Ibu rasa pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih untuk sikap dan sifat kalian yang baik yang sudah kalian tampilkan. Kalian merupakan anak-anak yang hebat, luar biasa. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.